nggak pakai timer tuh seru seru dan lancar-lancar aja tadi malam. Iya, saya lebih suka pertanyaan Pak Profesor Asumsi dibanding pertanyaan Pak Farhan gitu. Menurut saya lebih menantang berpikir gitu ya. Terus lebih Iya, mengerucut logika. gitu. Terus juga apa namanya? Ya biasalah pasti ada itu, tetapi nggak banyak framing gitu loh Pak kemarin. Iya, cuman kan kemajuan semalam itu menurut saya kemajuan berpikir itu. Karena banyak kekristenan justru Beda loh, beda dengan umumnya berbeda Kristen loh. loh. Beda dengan umumnya Saya Kristen kaget beda. setengah mati saya semalam itu. Makanya saya tidur itu. Beda dengan umumnya Kristen loh. Tidur saya. Menurut saya nggak beda Pak. Menurut saya nggak beda sebenarnya. Jadi saya kasih tahu Berani Pak, gitu loh. kalau Berkata Bapak benar tuh bicara berani gitu loh. keselamatan, kalau Bapak bicara keselamatan, itu ada Ya, sektorial gitu, ada berbagai konsep. Jadi Bapak nggak Karena boleh bingung. menurut saya Bapak berbicara ada yang sesuai dengan Bible-nya. Iya, Gitu loh. Karena Yesus juga berkata begini. Ayat 218. Tapi orang tidak percaya, pesunggal, terus penyihir, terus orang-orang yang berdusta, mereka akan dicampakkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua kan. Kemudian Matius 5:22 itu, barang siapa yang berkata kafir pada saudara, dicampakkan ke neraka. Ada yang begitu, cuman diignore sama Kristen lain. Betul nggak, Prof? Hmm. Aneh nih, Bapak ini kok berani gitu ngomong semalam. Kaget saya. Kaget. sebenarnya gini Baru Pak, ini. ada dua kemungkinan Pak. Jadi memang ada yang ignore, itu yang orang yang salah paham ya. Jadi mereka tuh percaya dengan konsep sekali selamat tetap selamat, tetapi dengan konsep pemahaman yang salah gitu loh Pak. Ya kan Pras kemarin udah jelasin, mestinya nggak boleh kayak gitu. Sekali selamat tetap selamat tuh yang benar ada seperti yang Pras bilang. Tetapi banyak yang punya pemahaman seperti itu. Tapi ada juga yang punya pemahaman benar, cuman kadang-kadang tidak tersampaikan dengan baik gitu. Jadi orang dari Iya. agama lain itu salah pengerti, dipikir Mungkin inti asal dan maksudnya sama, cuma narasinya, cara bernarasinya berbeda gitu. jadi Kayak banyak gitu. orang berpikir, oh sekali percaya, yang penting percaya Yesus tuh pasti selamat gitu. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Tapi mungkin juga maksud mereka seperti itu. Ya bisa maksud mereka bisa Bisa juga maksud mereka seperti itu. benar. Makanya saya bilang, Bapak supaya nggak bingung, Bapak harus paham ada dua konsep itu, dan konsep yang Ya. satu itu bisa disalahpahami gitu Pak oleh banyak orang Kristen. Dan Sampai-sampai begini ke, loh. Sampai-sampai ya. begini loh semalam loh. Sampai-sampai Pak Antonius bilang, pahala dan dosa dihitung. Tambah kaget saya. Bro, kau Serius coba loh. dengan Antonius nih tentang tabur tuai gimana nih konsep tabur tuai, coba dengar. Silakan. Aku pengen dengar kau dengan Antonius coba. Tadi malam juga aku bisa tabur tuai juga. Gimana? Silakan. Saya lupa carinya, janganlah engkau sesat. Apa yang kau kerjakan itu ada, sebentar saya cari dulu deh ayatnya. Seru Tabur loh tuai. semalam itu. Kaget-kaget saya. Pokoknya gini Waduh. Pak, saya kalau bicara nggak sembarangan, itu pasti ada dalil. Cuman orang tuh nggak selalu hafal gitu Pak. Oh Iya di mana? percaya, kami sih percaya. Iya, cuman apa namanya penerapannya gitu loh. Iya. Penerapannya kok ada yang kayak Bapak gitu. Bukan berarti mungkin Bapak nggak satu-satunya, tapi kayaknya kelompoknya kecil deh. Gitu. Akhirnya Sebenarnya saya nggak begitu. kecil sih. Cuman kadang-kadang seperti yang Pak Prof. Apa? Asmiti bilang, ada orang yang salah paham atau karena memang dia lagi berdebat sama orang Muslim, yang percaya Yesus itu ditekankan sama dia loh. Lo percaya Yesus pasti selamat. Itu yang jadi penekanannya aja gitu. Sehingga orang Akhirnya Muslim nggak objektif ya? salah paham gitu. Oh berarti percaya doang selamat gitu. Kadang-kadang penekanan gitu loh Pak. Dan Iya, masuk. maksudnya itu nggak objektif akhirnya ya. Terlalu ini padahal Iya, konsepnya nggak iya. begitu gitu ya. Ya ada yang begitu nggak objektif Karena seperti itu. menurut kami kalau mereka begitu bukan mengajak manusia jadi baik kalau begitu. Menurut saya ya. Karena aspek-aspek kehidupan kan mencakup hal-hal yang seperti di WI 218 tadi atau Matius 5:22 atau Matius 13:42 gitu. Ketika orang berbicara sembarangan, bodoh, terus berkata lagi kepada orang lain itu marah kepada orang itu kan dihukumi Yesus juga. Maksudnya itu dilabeli hukum sama Yesus. Ya. Itu kan Mungkin saya objektif. sharing Pak ya. Silakan. Tentang tabur tuai. Coba saya gedein dulu dikit.
Janganlah sesat. Galatia 6 ayat 7. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi jangan tertipu. Allah tidak bisa dipermainkan karena orang akan menuai apa yang ditabur. Gitu. Terus ya ini yang lain-lain berhubungan juga. Tetapi yang paling jelas tentang ada kata tabur tuainya itu. Yang lainnya sejalan. Contohnya Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bersalah akan diselamatkan, tapi siapa berikuti jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Ini walaupun tidak disebut tabur tuai di sini, tetapi konsepnya sejalan. Iya, sejalan, betul. Gitu. Nah, 2 Masih. Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Cuman kan kalau 2 Korintus 9:6 ini konteksnya lebih menabur kebaikan gitu loh, Pak. Gitu. Kalau yang tadi baik dan jahat, ya orang menabur apa yang tuai gitu. Ini bicara kalau menabur baik, tuai baik. Baik, Kalau ya. jahat ya jahat gitu loh. Nah kalau yang tadi bicara tabur yang baik, gitu. Ini yang serupa sejalan gitu loh. Jadi kalau dikoneksikan dengan konsep keselamatan, tabur tuai ini penjelasannya gimana? Jadi gini, artinya gini. Kalau misalnya orang itu berbuat dosa di dunia ini, itu pasti ada ganjaran gitu loh, Pak. Contoh nih, Pak ya, contoh orang yang sebelah kayu salib Yesus. Yesus kan bilang, pada saat orang yang sebelah kanan salib Yesus bilang, ya Tuhan, nanti jangan lupa aku gitu ya, pada saat engkau datang yang kedua kali, jangan lupa aku. Nah orang itu kan percaya sama Yesus tuh. Yesus bilang, hari ini juga engkau akan berada bersamaku di Taman Firdaus gitu loh. Nah dia selamat, tetapi kejahatan yang dilakukan udah dia tuai gitu loh di bumi ini. Dalam bentuk apa? Penghukuman disalib. Jadi itu kan ganjaran kayak orang di penjara gitu loh. Jadi orang penjahat bisa aja dia mati masuk surga karena dia sudah minta ampun ya dengan bertobat, bukan hanya sekedar minta ampun di bibir, dengan hati yang bertobat. Nah tetapi penjaranya itu udah bentuk apa yang dia tuai gitu loh. Ya terus misalnya kita menjahat, kita misalnya menipu orang nih, terus kita sadar nih salah, kita minta ampun, ya Tuhan ampuni, masuk surga. Tetapi apa yang sudah kita lakukan itu pasti ada balasan di dunia ini gitu loh. Entah nanti kena tipu juga, entah nanti misalnya nggak harus bentuk tipu sih. Keadilan Tuhan tuh kita nggak tahu, itu misteri. Kita nggak bisa bilang, oh lo ditipu pasti akan ditipu lagi. Kita nggak tahu. Bisa aja nanti dia ketabrak motor gitu loh. Atau apalah gitu, terus kena penyakit gitu. Atau mungkin nanti dia kehilangan uang seperti itu, bisa aja kan. Nah itu bentuk hukum tabur tuai. Dan Jadi, itu misteri Tuhan, kita nggak bisa tebak. Jadi orang itu yang berbuat salah, kita nggak bisa tebak. Oh lo bakal dikena hukuman Tuhan nanti apa? Kita nggak bisa tahu gitu loh. Tapi jadi pasti ada. apakah konsep tabur tuai itu menaburnya di kehidupan di dunia ini dan dipastikan menuainya pun di kehidupan dunia ini, atau menuainya bisa juga nanti di kehidupan Bisa setelah juga nanti di dibangkitkan? kehidupan nanti. Ya contohnya Baik, misalnya, walaupun tuainya itu baik ataupun buruk gitu. iya betul Pak. Jadi misalnya kita misalnya melakukan sesuatu yang baik ya. Nah itu Tuhan bisa membalas di dunia ini, dan yang di alam nanti juga pasti ada balasan gitu. Misalnya Tuhan membalas di dunia ini dengan membuka jalan sehingga tiba-tiba rencana kita jadi lebih lancar gitu loh. Lebih dominan konsep tabur tuai atau lebih dominan konsep penyelamatan dengan tersalibnya Yesus? Itu nggak bisa dipisahkan, Pak. Kita nggak bisa bilang mana dominan mana. Yang jelas kalau apa yang akan ditabur gini, yang Yesus selamatkan itu, yang Yesus tebus adalah apa yang upah dari dosa, artinya tuaian di alam maut nanti. Gitu loh. Kan upah dosa adalah maut. Jadi kalau konsep tabur tuai, maut lah gitu. Nanti pada saat kita meninggal di dunia akan datang, itu masuknya maut. Nah, itu yang Yesus tebus. Tapi Yesus tidak menebus tabur tuai yang ada di dunia ini. Gitu. Contohnya orang sebelah penjara Yesus kan, penjahat sebelah Yesus kan, Yesus tidak bikin mujizat tiba-tiba orang itu bebas gitu. Kan nggak gitu, dia tetap jalanin, mati ya mati, itu udah konsekuensi Jadi itu perbuatan. yang menyebabkan akhirnya memang dianggap seperti tadi malam bahwa kekristenan itu sangat ketat ya
sehingga diiyakan juga oleh Bro Antonius sama Pras kan tadi malam juga bahwa di kekristenan itu akan sangat sedikit sekali akhirnya yang benar-benar terselamatkan gitu. Ketat itu saya agak kurang paham sih maksudnya, tetapi Karena ada itu tadi, nah ada ini Pak, konsep ini tabur tuai itu kan. konsep betul. Nah, masalahnya gini Pak, konsep keselamatan itu sendiri kan ada berbagai variasi gitu loh Pak, ya. Ada beberapa Alkitab yang tidak ceritakan, sehingga timbul variasi, timbul eisegesis gitu loh Pak. Gitu. Nah, jadi selain daripada yang tadi saya sebut ya, sebelumnya ada konsep predeterminasi ya sama free will ya. Kalau Pak Pras Mhm. tuh predeterminasi, kalau saya bukan predeterminasi Pak. Gitu. Jadi Apa? predeterminasi ya. Itu kayak Predeterminasi. ya kayak takdir. Jadi Nah, ada orang ditakdirkan memang masuk neraka, ada yang ditakdirkan masuk surga gitu loh Pak. destinasi mungkin bukan Iya, determinasi, destinasi. predeterminasi. Iya, Hmm, predestinasi hmm. gitu. Jadi kalau orang dipilih untuk masuk surga, ya dia akan jadi orang yang selamat tuh dipilih Tuhan. Itu konsep predestinasi. Nah, Dan orang yang dipilih otomatis Tuhan, perilakunya akan terjaga gitu. iya. Tapi itu saya bukan keyakinan saya bukan itu, tetapi saya free will. Jadi pengertian kenapa Tuhan berkata kan ada tuh ayatnya Pak. Eh, banyak yang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Itu pengertiannya bukan seperti itu gitu. Dan pengertian dipilih kalau ada kata-kata dipilih pengertiannya tuh apa namanya? Itu ada perungkapan bahwa orang yang menerima keselamatan dari Yesus itu berarti orang dipilih gitu loh Pak. Nah, itu bedanya di situ. Nah, terus Ya. nanti ada lagi ini Pak, universalism, universal keselamatan universal. Hmm, Nah, jadi ini untuk menjawab Bapak nih yang soal sedikit tadi. hmm. Kalau konsep yang universal salvation itu memang Pak, yang selamat tetap dikit, tetapi pada akhirnya akan diselamatkan gitu Pak. Yang banyak masuk neraka itu nanti akan dikasih kesempatan gitu loh Pak. Sehingga nanti yang Dikasih kesempatan dalam artian gimana? Yang banyak masuk neraka itu akan dikasih kesempatan gimana? ya jadi kayak gini, ada orang yang nanti masuk neraka. Nanti Hmm, dikasih kesempatan, kan dia udah ngalamin neraka nih, dia mau hmm, tetap pilih Tuhan atau tidak gitu loh, gitu. Nah, hmm, nanti banyak yang akan milih Tuhan, gitu. Tapi ada hmm. juga yang tidak itu seperti yang hatinya tuh udah keras gitu ya. Misalnya Hitler atau Firaun gitu ya. Jadi walaupun dia tahu, dia udah ngelihat kebaikan Tuhan dan efek kejahatannya seperti apa, tapi karena hatinya udah keras, karena dia mengkeraskan diri semasa hidupnya, dia bukan orang-orang yang akan nanti eh, pada saat dikasih kesempatan kedua, dia bukan termasuk orang-orang itu gitu loh. Ini Bro Begitu. Antonius bener loh mendobrak dogma mayoritas loh ini. Karena Gini, bener ini universal. mendobrak loh ini. Gini, Saya berapa kali ngobrol sama kebanyakan Kristen, itu nggak ada yang konsepnya kayak gini nih. Ini gini Pak, mendobrak gini. dogma mayoritas loh ini. Bapak paham dulu, saya sendiri yang namanya konsep universal salvation itu belum decided gitu Pak. Apakah saya percaya itu atau tidak? Oh gitu. Ah, dan banyak yang tidak percaya itu. Jadi Bapak juga jangan bilang sedikit. Bapak banyak juga yang Ya tidak enggak, percaya. maksudnya dari semua yang pernah saya ajak ngobrol, saya masih dari semua yang saya ajak ngobrol, saya kan ini kan Kristen kan jumlah kan kalau apalagi kalau dunia kan di Indonesia aja kan puluhan juta, belasan juta, puluhan juta mungkin kan di Indonesia. Kan Ya, belum ngobrol semuanya. Ini saya bilang dengan apa ya, dengan kondisi Zoom, saya udah ngobrol dengan beberapa ya tetap perbandingan saya baru dengar ini dari Bro ya. Antonius gitu kan. Makanya saya ini mendobrak dogma mayoritas ini. Konsep Iya. kayak gini, kayak tadi Tuhan setelah masuk neraka pun masih diberi kesempatan. Mayoritas kan bilang sekali masuk neraka kekal selamanya, peduli amat dia masuk nerakanya karena ya udah sekali masuk neraka. Nggak ada masuk neraka lalu keluar dari neraka kayak gitu Ya, kan. mayoritas itu memang bukan banyak yang tidak percaya sama universal salvation. Karena kami yang sering bicara bahwa di Islam itu orang Islam pun akan masuk neraka, tapi ada yang sifatnya temporari gitu kan. Ada juga yang kekal. Nanti yang masuk neraka temporari itu golongan yang mana, yang kekal juga yang mana itu kan. Ternyata Bro Antonius malah
sepemikiran dengan yang sering disampaikan oleh teman-teman muslim gitu kan. Bahwa ada juga kok golongan orang yang masuk nerakanya temporari, nggak kekal semuanya dalam neraka, di Kristen pun seperti itu gitu. Sebenarnya mirip sama Bapak, yang bukan universal salvation juga ada, yaitu Katolik. Katolik itu mengenal namanya purgatori, Pak. Nah, konsep neraka Bapak itu sama dengan konsep purgatori. Tetapi di dalam Katolik ada neraka juga. Jadi ada neraka, ada purgatori. Bedanya kalau ya orang yang sudah masuk neraka itu akan kekal gitu loh, Saya Pak. pernah ngobrol juga di Katolik 2 orang, enggak, tetap aja masuk neraka ya kekal gitu. Iya, betul. Jadi gini, neraka Bapak itu seperti purgatori. Tetapi ada nerakanya kekal memang. Tetapi yang purgatori itu sementara. Jadi untuk pencucian aja gitu, untuk pengajaran. Jadi Iya, makanya mungkin sering dengar ya, Bro Antonius sering kenal dengan Herdi ya. ya, Nah, Herdi kan sering bilang istilah laundry gitu, di laundry itu kan nyindir konsep neraka dalam Islam itu ya, laundry. Jadi iya, cuma masuk sementara untuk penyucian, nanti udah bersih, udah beres. Karena kan di Islam itu begini ya. Jadi konsep keadilan terkait konsekuensi gitu kan, punishment itu kan dilihat benar dari perbuatan dosanya juga, nggak bisa semua dosa dipukul rata sama. Masa cuma maling ayam nanti mau disamain punishment-nya dengan yang ngebunuh 100 orang kan, atau ngebunuh 1000 orang, kan nggak bisa kayak gitu. iya, Yang dosanya karena maling ayam ya hukumannya setimpal dengan yang perbuatan yang 1000, ya lain kan kayak gitu. Nah itu, iya. kita kalau si Herdi kan enggak, konsepnya wah Jadi gini, pokoknya Pak, dosa ya dosa gitu. Herdi sama yang protes, pokoknya selain Katolik ya, mereka tidak mengakui namanya purgatori. Jadi kalau buat mereka pada saat mereka mengatakan cucian ya, laundry itu nggak masalah buat mereka gitu, karena tidak menentang doktrin mereka. Tapi kalau Katolik itu kemungkinan besar nggak akan ngomong laundry gitu loh, karena di dalam Ya, Katolik ada konsep purgatori, pencucian. jangan-jangan Bro ini Bro Andres kalau nanti ada debat sama Herdi disebut kaum laundry juga. Kita nggak pernah debat gini loh, kalau ya ada sih debat internal, cuman kita kalau apologetik gini paling debatnya tentang yang Iya. umum aja, kayak Tritunggal sama Oneness gitu loh. Terus Tritunggal juga kan timur sama barat ada sedikit perbedaan, paling ke arah situ gitu loh. Atau konsep soteriologi itu Ini banyak si kesempatan. Bro Antonius sama kita debatnya udah berarti tinggal debat soal ini aja, tinggal debat masalah ketuhanan Yesus aja di situ aja. Konsep-konsep yang lainnya gimana, mau apa yang mau didebatin, tinggal masalah Yesus Tuhan atau bukan, itu aja debatnya tinggal di situ. Konsep lain masih ada. Kesejajaran aja. Tidur. Udah malam ini, debat terus. Kalau yang haleluya ini emang nggak ada ilmunya. Tidur. Gak ada Glenn yang ngelawan aku. Bosan aku dengar Glenn tuh. Macam meriam bambu. Enggak. Kamu Gak ada yang berilmu. sama Zuma. Akhirnya begini. Kasihan. Tentang debat. Meriam bambu kan julukan buat Zuma, bukan ke saya. Lanjut Pak Antonius. Jadi gini Bro, ternyata ada konsep masalah punishment ya, masuk neraka. Jadi sama Antonius mengenal di keyakinannya dia itu masuk neraka itu ada juga yang temporari berdasarkan kadar dosanya gitu. Nanti setelah beres ya nanti dia diangkat masuk dalam surga. Itu buat Katolik. Apa ini langsung main ketakutan Gitu. Bukan, kamu tuh nggak sopan, haleluya. Lagi ngobrol sama Pak mulut Antonius. kau yang nggak sopan, kau Kawan seimannya sendiri. Mohon maaf ya Pak Antonius. Haleluya. Itu Herdi bukan ya? Bukan. Orang WAMM. itu Orang WAMM. salah asuh. Salah asuh. Masuk langsung rusuh. Gitu. Tapi konsep kesejajaran juga ada beberapa hal lah ya, pasti ada benturan juga, Prof. Ya, pasti ada benturan. Oh, Jadi gitu. kayak tadi Pak Prof asumsi kita yang soal pencucian itu juga sebenarnya saya ngelihat
nggak 100% sama juga. Kalaupun dari Katolik ya, sama Bapak tentang neraka juga tetap ada beda. Cuman secara prinsip mirip gitu loh. Ya kalau Bapak kan yang tadi Bapak bilang kalau di neraka kan nggak mungkin maling ayam sama Yang bunuh 1.000 orang disamain nah, ininya. kalau di dalam Katolik bisa aja bisa, tetapi di dalam neraka tuh ada bagian-bagiannya gitu. Untuk yang Oh iya, kecil. di kita juga ada level-level neraka yang Iya. dosanya apa, neraka mana yang dosanya apa. Nah, ada yang kayak gitu juga di Islam juga sama. Ya, mirip. Ada level-level neraka, nama-nama neraka dengan level-levelnya ada di Islam juga. Neraka Sakon, neraka Hawiyah kan untuk dosa apa ada kayak gitu. Jadi Kayak ya, ini Pak, kayak Divine Comedy, pernah baca nggak Divine Comedy-nya si siapa namanya Dante Alighieri? oh aku belum pernah Itu baca. karya sastra abad 13 gitu. Cuman ada pakar yang bilang kemungkinan Dante ini juga dia bisa aja mati suri gitu loh. Seperti itu. Jadi apa yang dia buat itu bisa juga hasil hasil dia punya sastra gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari detail ceritanya dia gitu ya, terus konsep-konsep yang ada di dalamnya, ada yang bilang itu kemungkinan mati suri gitu loh. Mati Itu suri. Devil May Cry bukan judulnya? Kenapa? Devil May Cry. Bukan, dia ini karyanya dia disebut triloginya dia tuh ada 3 ya. Pertama Inferno tentang neraka. Terus Purgatoria tentang itu, purgatory tadi pencucian. Terus Paradiso tentang surga. Jadi dia tuh ceritanya diajak sama seseorang untuk melintasi itu gitu, neraka, purgatory sampai ke paradiso gitu loh. Itu tapi banyak konsep teologi di dalamnya tuh banyak gitu Pak di situ. Sampai cerita-cerita Adam, dia tanya sama Adam, kan ketemu Adam di langit keberapa gitu ya. Adam, lo tuh hidup berapa lama gitu loh. Adamnya cerita, oh saya di Taman Eden itu cuma 6 jam, dia bilang gitu. Terus abis itu dia makan buah, terus diusir. Nah pas diusir dia hidup di dunia 900 sekian tahun. Nah setelah itu dia mati, 4.000 tahun ada di limbo gitu loh. Limbo tuh kayak bagian dari ada suatu alam penantian tetapi di neraka. Lokasinya di bawah bumi. Nah, Aku mau nanya ini loh, Bro Antonius, ini kan ya. Ini kan sangat diyakini oleh seluruh umat Kristen ya, tentang nubuatan Yesus ini kan ada dalam perjanjian lama kan ya. Ya kan, sangat diyakini kuat bahwa sangat terang benderang lah nubuatan terkait Yesus ini sebagai Mesias Tuhan Sang Juru Selamat ini ada dalam perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu juga notabene ya diimani oleh para nabi kan menurut kekristenan itu kan. betul. Tapi aku kok nggak melihat ya para nabi itu berkeyakinan ya Trinitas, ya Tritunggal itu kenapa ya? Padahal nubuat tentang Yesus terang benderang loh di perjanjian lama yang diketahui oleh para nabi itu. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Soalnya gini Pak, Trinitas itu kan sebenarnya konsep sebenarnya gitu. Nah itu kenapa tidak terpikirkan oleh para nabi konsep seperti ini gitu? Oleh Ada yang para nabi namanya, dalam periode perjanjian lama gitu. ada yang namanya ini Pak, wahyu bergerak. Wahyu yang sifatnya bergerak. Jadi pemahaman Adam pada saat di bumi ya, pada saat di surga semuanya banyak tahu semua. Tapi pada saat di bumi sama pengetahuan Abraham, pengetahuan Musa, sama pengetahuan Daud, sampai pengetahuan rasul-rasul, itu tidak sama levelnya gitu loh. Itu yang disebut dengan narasi yang bergerak. Jadi Adam Tapi itu belum tahu gitu loh, Mesias itu detail-detailnya akan seperti apa. kan Musa lebih tahu, tetapi Musa juga tidak setahu Daud gitu loh. Iya kan? kalau dalam pemahaman yang ideal ya harusnya konsep ketuhanan itu bersifat baku ya dari awal sampai akhir. Dan harusnya para nabi juga tahu dengan konsep yang baku ini gitu. Yang Kalau disebut memang ideal tersebut ya, yang disebut ideal harus tahu konsep baku itu kan konstruknya manusia gitu loh. Jadi nah itu dia konsepnya manusia tapi ini kan terkait ketuhanan gitu. iya. Nah, kalau kita percaya dengan kitab, ya Anda kan tidak percaya Alkitab kan? Kalau kami kan percaya sama kitab
itu sebagai wahyu ilahi ya. Mhm. Kalau kita percaya sama kitab-kitab itu, kita akan melihat namanya wahyu bergerak itu. Artinya konsep yang Bapak bilang yang bila Bapak bilang ideal itu tidak seperti itu gitu loh. Jadi memang kehendak Tuhan untuk menyampaikan pemahaman itu tidak sama gitu loh. Ya jadi konsep Mesias, saya kasih contoh yang paling jelas Mesias, Pak. Konsep Mesias itu Adam taunya sedikit, Pak. Dia cuma tahu apa yang disampaikan Tuhan bahwa nanti keturunan engkau itu akan meremukkan kepala ular. Udah cuma tahu itu. Abraham lebih tahu lagi gitu. Nanti dari keturunan mula gitu loh. Akan seperti apa. Nah, terus Yehuda gitu dari keturunan Yehuda lah nanti Mesias itu datang. Abraham lebih tahu lagi. Nah, Daud lebih tahu lebih detail lagi. Ya nanti dari keturunan Daud itu gitu. Dan seterusnya makin lama makin detail ya sampai ke Nabi Yesaya, ke Nabi Mika, itu makin detail, makin banyak gitu dari Bethlehem Efrata gitu loh. Makin jelas gitu nubuatannya. Itu bergerak. Adam nggak ada penyampaian seperti itu bahwa nanti dari Bethlehem Efrata gitu. Nanti apa namanya anak itu akan disebut Mesias itu menderita gitu loh. Nah, itu belum tahu, Musa juga belum tahu gitu loh, Pak. Nah, itu konsep bergerak itu jelas itu di dalam Alkitab. Nah, para rasul-rasul, nah itu udah tahu semua. Kan udah terjadi semua. Nah, dia menjelaskan gitu loh. Dia menjelaskan tuh Taurat tuh maksudnya gimana. Justru kan harusnya begini, Bro Antonius, harusnya kan sebelum Yesus itu hadir, itu nubuat sudah lebih dulu eksis kan nubuat-nubuatnya. Harusnya justru konsep ini dikuasai terlebih dahulu, konsep ketuhanan terkait Trinitas dan Tritunggal ini. Harusnya yang menguasai itu justru para nabi di Perjanjian Lama. Karena para rasul-rasul itu kan setelah eksisnya Yesus kan menyatakan ya teofani lah kayak gitu kan. Tapi para nabi di periode Perjanjian Lama itu kan sudah melihat secara nubuat yang terang benderang gitu. Tapi kenapa bisa luput dengan konsep seperti ini ya? Nabi itu tidak terang benderang, Pak, zaman dulu. Kalau kita ngikutin namanya wahyu bergerak itu konsep terang benderangnya tidak sama. Tidak sama, konsep terang benderangnya tidak sama, tapi tetap saja terang benderang kan nubuatan Yesus ini ya. Enggak. Jadi gini, Pak. Atau Logika, samar-samar, iya sama-sama. dikira-kira aja. Logikanya gini, Nubuatan yang samar-samar gitu. iya logikanya gini, Pak. Segala sesuatu yang kitab suci itu kan nggak mungkin turun bersamaan gitu. Misalnya kitab suci dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu gitu ya. Turun untuk Adam semua gitu kan nggak begitu gitu. Kalau saya sih gini, nubuatan itu mungkin bagi umat ya itu suatu yang diraba-raba sama-sama seolah maknanya tersembunyi gitu kan. Tapi bagi nabinya yang bernubuat itu pasti terang benderang lah nggak samar-samar. Ya bisa jadi Pak, buat nabinya bisa jadi terang Iya, benderang. Ya, bisa terang jadi benderang ya. tidak. Bisa Karena dia jadi. yang bernubuat, masa dia yang bernubuat tidak tahu makna dari nubuat itu kan? Karena Yesus berkata begini, Abraham telah melihat hariku dan dia bersuka cita. Nah, Tetapi Abraham tidak ngomong apa-apa soal hari Yesus itu gitu loh. Kalau kita baca pernyataan Abraham secara detail nggak ada. Abraham cuman bilang apa ya, ya nggak ada ini sih. para nabi yang tidak tahu konsep Trinitas ataukah umat setelah PB yang salah dengan konsep Trinitas gitu? Sebenarnya gini Pak, Trinitas itu adalah konsep perumusan sebenarnya Pak. Jadi kata Trinitas tidak ada, Iya tahu tidak ada. rumusannya juga sebenarnya tidak ada gitu. Jadi kalau Bapak Hmm. baca rumusan seperti bukan Nisea ya, Athanasius lah, Credo Athanasius lah yang lebih jelas ya, yang lebih dekat dengan Trinitas. Itu juga tidak ada gitu loh Pak. Itu kan rumusan, tetapi rumusan itu diambil dari kitab suci. Jadi paham ya Pak? Jadi gini misalnya Ya. rumusan undang-undang gitu, kitab suci itu tidak seperti KUHP gitu loh Pak. Kalau KUHP kan jelas tentang kejahatan, misal tentang kejahatan membunuh itu diceritain detail dalam satu pasal gitu, jelas-jelasnya. Nah, kalau kitab suci nggak seperti itu. Nah, untuk menjelaskannya itulah lahir perumusan gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau di dalam kitab suci itu tetapi konsep itu, perumusan itu diambil dari kitab suci,
sedemikian rupa sehingga sejalan gitu, Pak. Sehingga chemistry dengan kitab suci. Jadi kata-kata Tuhan itu 3 pribadi, 1 hakikat itu tidak ada. Bukan hanya istilah Tritunggalnya aja enggak ada, kata-kata rumusan 1 pribadi, 1 hakikat 3 pribadi, secara letterlock itu enggak ada. Secara letterlock ya. Iya. Tapi pemahamannya itu ada dan bisa dirumuskan. 3 pribadi kan contohnya ya Bapa mengutus Yesus, itu kan udah nggak bisa dong dibilang, Yesus itu cuman, cuman manifestasi aja nggak bisa gitu loh. Yesus itu manifestasi dari Bapa nggak bisa, itu pribadi yang dibedakan dari Bapa, gitu. Nah, di pribadi dari Bapa, tetapi Yesus bilang, "Aku dan Bapa satu." Di Injil Yohanes bilang, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah." Pada saat dibilang firman itu bersama-sama dengan Allah, itu udah menyatakan 2 pribadi gitu loh, Pak. Tapi pada saat firman itu adalah Allah, itu menyatukan 1 hakikat. Jadi pemahaman itu ada di situ gitu loh, Pak. Cuman dirumuskan, oh seperti ini. Nah, pemahaman Trinitas itu dianggap oleh, banyak mayoritas orang Kristen itu yang mewakili dari konsep ketuhanan yang disampaikan oleh kitab suci. Walaupun itu didebat sama orang Oneness ya, gitu. Tetapi mayoritas Iya. Betul. Terus yang kalau Oneness kenapa saya bilang salah gitu ya, Pak. Oneness ini kan tidak meng-acknowledge adanya pribadi yang dibedakan. Sementara Alkitab tuh jelas, Roh Kudus itu berdoa kepada Bapa, mendoakan kita gitu. Itu ada ayatnya. Jadi kalau itu 1 pribadi, kan gimana bisa Roh Kudus berdoa kepada Bapa? Gitu. Walaupun pengertian pribadinya tidak sama dengan pengertian pribadi manusia ya, pengertian pribadi modern gitu, tapi paling enggak pengertian pribadi itu hipostasis ya. Hipostasis terminologi Yunani dipahami sebagai realitas konkret gitu loh. Hanya sebatas itulah, kita nggak usah jauh-jauh sampai apa, karena kan kita nggak bisa mendefinisikan Tuhan. Cukup sebatas hipostasis aja deh. Nah, itu harusnya hipostasis yang berbeda gitu loh, Pak. Bisa dibedakan lah, intinya begitu, antara Roh Kudus sama Bapa. Antara firman dan Bapa bisa dibedakan, nggak mungkin tidak bisa dibedakan. Jadi kalau, orang mengatakan itu sama, nah itu tidak alkitabiah kalau menurut kami gitu, Pak. kalau di ini kan di Bible itu sendiri kan ada ada predikat pengutus dan yang diutus gitu kan. Itu pengutus dan yang diutus itu dalam posisi yang setara atau sebenarnya siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah itu? Lebih tinggi yang mengutus dong, Pak. Lebih tinggi yang mengutus. Nah, ini berarti kalau lebih tinggi yang mengutus ini kan saya lebih melihat ada yang dominan ini kan, ada yang paling dominan di antara 3 pribadi ini kan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menurut Anda yang paling dominan itu siapa di antara 3 ini? Bapak. Jadi Bapak pengertian ya? dominannya gini ya, Pak, mungkin jangan kata dominan lah, takutnya nanti kan definisi itu kan takutnya salah orang memahaminya. Lebih, tinggi mana gitu ya. Derajatnya iyalah, boleh terserah lah, senyamannya Anda ada. Ya, Kalau saya sebagai penganut Tritunggal, saya akan mengatakan Bapak lebih tinggi, tetapi secara, ada terminologinya, Pak, secara oikonomai, secara ekonomis lah istilahnya begitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi dalam saat, eee, pelaksanaan jadi Bapa, Anak, dan Roh itu bersama-sama melakukan, suatu ciptaan, pemeliharaan, dan sebagainya. Nah, dalam konsep itu Bapa lah yang utama gitu loh. Tetapi dalam konsep yang kita sebut dengan ontologi, ya artinya di sini kita bicara apa ontologi? Bicara tentang, hakikat gitu ya, Pak. Misalnya Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, ya itu bicara hakikat. Nah, itu sama, Yesus, sebagai firman ya, bukan sebagai manusia. Firman sama Bapa itu sama, sama-sama Maha Tahu, sama-sama Maha Kuasa, sama-sama Maha Hadir gitu loh. Karena ketiga-tiganya sama, satu.
firman itu keluar dari Bapa. Keluar bukan diciptakan ya, tetapi keluar dari Bapa. Jadi hakikatnya adalah hakikat Bapa gitu. Zatnya zat Bapa. Nah, karena zat Bapa jadi setara dong. Namanya satu zat kan. Gitu. Tetapi dalam oikonomi, dalam pelaksanaan, dia di bawah Bapa. Bapa yang merencanakan gitu. Bapa yang merencanakan, Bapa yang mengutus anak, Bapa yang mengutus Roh Allah gitu. Nah itu dia Bro Bapa itu sumbernya gitu loh. Antonius kan dipahami dengan berbagai konsep gitu kan. Ternyata posisi Bapak ini dari berbagai konsep tidak pernah lebih rendah. Paling tidak setara gitu. Tapi di beberapa konsep Bapak ternyata lebih tinggi derajatnya kan. Sedangkan yang lain tidak bisa di konsep manapun tidak bisa melebihi derajat Bapak, lebih tinggi dari Bapak. Tapi hanya bisa setara saja dengan Bapak gitu kan. Karena firman dan roh itu keluar dari Bapa gitu. Walaupun itu satu hakikat, satu zat ya. Tetap artinya kan setara kalau satu zat, tetapi keluarnya dari Bapa. Gitu. Jadi memang Bapa secara ekonomi lebih tinggi. Berarti pada saat Yesus itu menjadi juru selamat tersalib gitu. Itu kehendak Yesus sendiri atau kehendak Bapa? Secara gini, kalau kita bicara kehendak, karena ada dua nature, ya berarti ada dua kehendak dalam arti gini, kehendak Bapa, kehendak ilahi itu adalah seperti Yesus tersalib gitu loh. Kehendak manusia dagingnya dia, ya, jadi kita punya daging, punya tubuh ya, kita nggak mau dong ada rasa sakit gitu ya, nggak mau gitu loh. Nah, itu yang dimaksud kehendak seperti itu. Kehendak yang seperti itu tidak mau gitu loh. Ya, Bapak ditusuk pisau nggak mau dong ya. Tetapi kehendak roh Bapak, ya rohnya Pak Profesor Asumsi, katakan ya asumsinya begini, yang sejalan dengan Allah gitu ya misalnya, mau gitu loh. Nah, jadi ada dua kehendak roh sama kehendak daging. Gitu. Jadi kehendak Yesus yang secara roh, yaitu sejalan dengan kehendak Bapa. Tetapi kehendak dagingnya dia, ya dia nggak, ya kehendak daging nggak mau gitu disakiti gitu. Tapi kalau kita pakai ayat Bible kan ada kan ayatnya yang menyatakan bahwa kehendak Yesus itu mengikuti kehendak Bapa. Kita tidak bisa membalik ayat itu menjadi kehendak Bapa mengikuti kehendak Yesus kan. Karena Memang. Yesus secara tegas menyatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa mengikuti kehendak dirinya sendiri kan. Iya, betul. Kan Bapak kayak itu gitu. sumber. Bapak itu Iya sumber. kan. Berarti pada saat Bro Antonius bilang bahwa ya sebenarnya kehendak Yesus ya kehendak Bapa, tapi kan tetap siapa yang mengikuti dan siapa yang diikuti kan ke sana larinya nanti kan. Betul. Kan begitu. Jadi gini Pak, Yesus itu Berarti juru selamat sesungguhnya itu Bapa dong, bukan Yesus. semua, Yesus, Bapa sama Roh Iya, Kudus. kalau kita lihat siapa yang mengikuti dan siapa yang diikuti, berarti kan yang berkehendak mutlak sesungguhnya Bapa. Karena Iya. Bapa lah yang diikuti. Iya. Kehendak Bapa lah yang diikuti oleh dua pribadi yang lainnya gitu kan. Iya, tapi kan itu kehendaknya dia gitu. Jadi bukannya gini, Yesus secara ilahi itu nggak ada kehendak yang berbeda dengan kehendak Bapa, itu satu kehendak, Pak. Saya sepakat. Yang beda kehendak tuh dagingnya, manusia. Saya sepakat. Tapi itu tidak keluar kan, tidak keluar dari konsep siapa yang mengikuti dan siapa yang diikuti kan. Iya. Betul kan? Betul. Dan Bapa tidak pernah mengikuti kehendak Yesus atau kehendak Roh Kudus kan. Iya. Bapa tidak pernah mengikuti kehendak anak, justru anaklah yang selalu mengikuti kehendak Bapa kan. Selalu Bapa ini menjadi posisi yang diikuti dan anak posisi yang mengikuti. Betul. Lebih mutlak yang diikuti atau lebih mutlak yang mengikuti? Menurut Anda? Pengertian mutlak itu apa definisinya, Pak? Lebih dominan lah, lebih powerful lah kayak gitu. Lebih powerful mana yang diikuti atau yang diikuti dong, Pak? Lebih powerful yang diikuti kan? Berarti yang diikuti di sini kan Bapak dong. Iya, betul. Nah itu saya aneh, kenapa justru pemahamannya juru selamat itu dijatuhkan kepada
yang tersalib itu anak ya, anak yang tersalib mau itu ke rohnya atau ke dagingnya atau apa, tapi dia anak lah gitu kan. Anggaplah ini anak yang tersalib, padahal intinya dia hanya sebagai apa ya, sebagai pribadi yang sekedar mengikuti yang lebih powerful, Itu yang cuma berkehendak untuk yang predikat aja, Pak. Jadi iya, gini, Pak, kita tidak pernah memahami bahwa Bapak kan memahami secara terpisah kan. Kalau kita tidak pernah memahami secara terpisah, artinya yang menyelamatkan ya Yesus dan Roh Kudus dan Bapa. Kita nggak pernah memahami hanya Yesus yang menyelamatkan, Bapa enggak gitu. Cuman memang predikatnya diberikan kepada Yesus karena Yesus yang mengorbankan diri kan, Yesus yang disalib. Tetapi semuanya menyelamatkan gitu loh, Pak. dia itu dipahami terpisah atau tidak terpisah, tetap aja konsepnya 3 pribadi kan. Iya, 3 pribadi, betul. Pribadi dalam kebersamaan lah ini semacam itu kan, dalam Iya. kesatuan, kesatuan. Yang tidak bisa kita jelaskan seperti apa pribadinya. Yang tidak bisa kita jelaskan seperti Artinya apa gini, pribadinya, kita nggak tapi boleh ayat Bible menegaskan ada yang mengikuti dan ada yang iya, diikuti betul, gitu kan. betul. Ayat Bible itu nggak bisa dibantah, ada yang mengikuti dan ada yang diikuti terkait dengan berkehendak ini. Betul. Seperti itu. Saya kan nariknya ke ayat Bible yang Anda imani gitu kan. Iya, betul. Dan saya konfirmasikan sebenarnya seperti apa nih terkait dengan yang diikuti dan yang mengikuti ini gitu. Dan Iya, betul, Anda tadi bilang, Bro, ya tetap powerful yang diikuti gitu. Yang diikuti siapa? Ya tetap pribadi Bapak lah yang diikuti. Walaupun itu diramu dalam konsep ya ini tidak bisa dipisahkan, masih dalam satu kerangka kesatuan. Iya, saya nggak bantah itu, nggak apa-apa. Gitu. Tapi juga tidak membatalkan ayat yang menegaskan ada yang mengikuti dan ada yang diikuti. Iya, setuju, Pak. Masuk akal yang Bapak bilang. Saya juga memahami seperti itu, Pak. Gitu kan. Heeh. Ya intinya sih Kalau apa Bapak ya? ngomong sama Oneness, mungkin nggak sama penjelasan sama saya. Mungkin nggak setuju sama Bapak gitu loh. Bisa jadi, bisa Heeh. jadi, bisa jadi. Tapi juga belum tahu juga, bisa jadi, bisa juga nggak jadi gitu. Iya, betul. Seperti itu. Jadi makanya saya eh, menurut saya sih gini ya, kalau pemahaman saya terkait dengan obrolan ini ya, kalau salah juga mohon maaf gitu Bang Yunus ya. Pemahaman saya juga gini, dengan kita hanya satu kepada Bapak saja pun, saya kira tidak akan ada komplain dari 2 pribadi yang lainnya. Tidak perlu harus kita punya kultus kepada Anak dan Roh Kudus gitu kan. Karena ada Anak dan Roh Kudus ini notabene ya itu hanya pribadi yang mengikuti yang lebih powerful ini gitu kan. Begini, Pak, kalau Bapak memandang begitu, jadi itu memandang seolah-olah terpisah gitu antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau kami kan tidak memandang terpisah, tetapi satu, perikerosis itu, Pak. Jadi pada saat kita menyembah Yesus, kita menyembah Bapa, menyembah Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa bilang kita mengkultuskan Yesus berarti menomorduakan Bapa, kita nggak bisa bilang begitu. Nah itu saya Kalau herannya gini, misalnya orang Kristen ya mau hanya menyembah Bapa, ya nggak salah juga. Karena menyembah saya Bapa, menyembah Yesus juga gitu loh, Pak. nah itu yang saya herannya, tapi nggak apa-apa sih itu kan keimanan Anda ya. Cuma saya herannya gini, kok yang jadi sentralnya malah yang tidak powerful gitu, yang powerful malah jadi sentral, tetap yang sentralnya kepada si anak ini, kepada Yesusnya ini gitu. Bentar. Eee, Sentralnya malah ada di sana, saya lihatnya sih gitu, kalau salah ya mohon maaf. Ya, anak itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak mengikuti kehendak Bapa itu bisa diartikan bahwa Yesus tidak powerful. Yesus itu Ya, sangat saya nggak bilang Yesus tidak powerful, saya kan nanyanya yang lebih powerful siapa gitu kan. Yesus powerful, tapi yang lebih powerful siapa di antara Anak dan Bapa ini? Karena ada yang diikuti dan ada yang mengikuti gitu. Dan Anda jawab tadi tentu lebih powerful yang diikuti dong gitu. Kan seperti itu. Saya lebih suka menggunakan kata-kata lebih tinggi daripada powerful, Pak. Ya oke, yang lebih tinggi lah Lebih tinggi berarti. Bapa. Ya silakan nggak apa-apa itu kan senyamannya Anda dengan konsep Anda sendiri ya. Anda Iya. punya keimanan silakan dengan konsep Anda sendiri. Saya sih iyahin aja. Masa saya bantah konsep Anda sendiri dari keimanan Anda Ya, kan kayak lebih gitu. tinggi karena gini, karena firman itu keluar dari Bapa. Artinya Bapa itu Ya. sumbernya gitu loh, Pak. Iya, nah Tapi itu dia.
sama powerful-nya gitu loh, Pak. Bapak itu sebenarnya, tapi begitu apa ya, eksis dalam keimanan Kristen gitu kan, umat Kristen gitu. Kita melihat sentralnya justru ada di si anak ini, bukan di sumbernya gitu. Yang lebih tinggi Anda bilang tadi. Ya, paham. Karena memang Iya, gereja-gereja di Indonesia tuh karena udah dogmanya turun-temurun kali selama ratusan tahun, bisa jadi seperti itu ya. ada Pak gereja yang menyebut Bapak. Jadi mari berdoa Men- pada Bapak gitu. Itu Memang banyak. Bapak dijadikan sebagai sentralnya karena diakui itulah sumbernya Ada. gitu ya. Buat saya nggak masalah Pak, mau Yesus Bapak sama kok. Oh, sama aja, iya. Heeh. Itu cuman mungkin habit aja ya. Ya, bisa jadi. Tidak ada menyalahkan, tidak ada orang gereja yang terlalu banyak menyebut Bapa menyalahkan gereja yang menyebut Yesus dan sebaliknya gitu loh. Cuman habit aja karena cuman mungkin kultur ya. Gereja tertentu yang ya mau kita minta ampun kepada Bapa, mari kita berdoa kepada Bapa. Yesus mungkin jarang sebut di situ. Tetapi sebaliknya lebih banyak orang menyebut Yesus daripada menyebut Bapa. Iya. Apalah ibaratnya mau apa ya, mau di apa ya, di ibaratnya dibikin alibi bagaimanapun, tapi realitanya pastilah orang di luar Kristen melihat kekristenan itu tetap sosok sentralnya adalah ya anak yang bernama Yesus ini gitu. Pasti lebih dominannya ke sana, bukan yang menjadi sumbernya yaitu Bapak itu sendiri, bukan, tapi anak. Ibaratnya apa ya? Kristen itu begitu ingat Kristen ya pasti semua orang pasti ingat Kristen ya Yesus lah. Iya, Apa betul. ya, ininya kultus Tuhannya gitu kan. Bukan ingat Kristen ya Bapak lah kultus Tuhannya, bukan. Tapi ingat Kristen ya menuhankan Yesus gitu. Iya, Itu lebih menonjol, lebih sering menyebut Yesus maksudnya gitu. iya. Dan Anda mengakui realita itu kan, pemahaman orang Iya. banyak pasti seperti itu kan Anda akui kan. Betul. Memang seperti, dan pemahaman itu paling kan tidak pemahaman yang sepihak, pasti orang lain pun atau pihak lain pun dia melihat memang dari kekristenan sendiri yang memang lebih menonjolkan Yesusnya daripada Bapaknya gitu. Iya, betul. Kan seperti itu. Padahal ternyata dari obrolan saya dengan Bro Antonius, ya Bapak lah itu sumbernya sebagai apa ya, pribadi yang lebih tinggi tadi derajatnya. Walaupun di beberapa konsep derajat mereka sama gitu ya. Secara Tapi ontologi sama. ya Secara Bapak ekonomi. secara ontologi sama, secara konsep ekonomi Bapak lebih tinggi. Dan tidak ada satu konsep pun yang menempatkan Bapak lebih rendah, nggak ada kan? Betul, nggak ada. Nggak ada. Bapak itu minimal sederajat. Dan yang lain tidak bisa melebihi Bapak, tapi juga maksimal sederajat dengan Bapak. Hanya punya maksimal yang sederajat, Bapak pun hanya punya minimal yang sederajat. Dan Bapak di sisi ekonomis, konsep ekonomis, bisa lebih tinggi dari yang lain. Yang lain tidak bisa lebih tinggi dari Bapak di konsep manapun gitu. Ya mungkin saya juga nggak tahu itu sejak abad keberapa habit itu lahir gitu ya. Dan itu bisa Anda temukan di obrolannya mungkin hanya dengan non-Kristen kan. Dengan Kristen Anda sulit menemukan obrolan kayak gitu. Enggak, Karena mungkin agak saya apa ya, aware dengan fenomena itu, Pak. Saya aware dengan fenomena itu, tetapi saya tidak mempermasalahkan itu gitu loh. Karena buat saya sama aja gitu. Saya tidak memandang Bapa dan itu sama. Kita menyembah Roh Kudus itu berarti juga menyembah Yesus dan menyembah Bapa. Memang Roh Kudus jarang kita, mari kita menyembah Roh Kudus. Mari kita umumnya sentral Yesus gitu loh. Sentralnya lebih banyak situ. Tetapi sama, itu menyembah Yesus, menyembah Bapa, menyembah Roh Kudus. Nah, saya juga ini apa Tidak sebenarnya masalah banyak gitu. sih. Banyak Jadi sih pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah Bro Antonius ya, ini kalau masih berkenan menjawab ya, seperti kan apa ya cuma sekarang udah malam Pak, saya mohon pamit ini Pak gitu. buat obrolan di lain malam ya, biar nggak kehabisan serunya gitu ya. Siap lah Bro Antonius, siap. Kalau ngobrol-ngobrol gini kan lebih kita lebih banyak mengenal kan. Mungkin kalau sekarang Bapak lebih satu arah mengenal Kristen, tapi kalau perdebatan itu kan ingin menunjukkan mana lebih logis, benar nggak Pak? Iya. Kalau ini kan Bapak apa ibaratnya tidak ada lah. Saya pun nggak ada bantahan ya, nggak ada bantahan terkait dengan semua penjelasan Bro Antonius gitu kan. Betul Pak, betul. Yaitu keimanan Bro Antonius saya hormati kan ya kan.
silakan senyamannya itu kan keimanan Anda, masa saya ngatur-ngatur. Iya, iya. Seperti itu. Ya oke lah kalau Ya, Bro Adres mau istirahat. Ya siap-siap. Terima kasih ya atas terima kasih Profesor. hampirnya. Ya sama-sama. Kalau Bang Tristan mau adain debat dengan satu topik silakan Pak. Kalau kami sih lebih enak topiknya itu Dua arah. dua arah. Kalau dua arah ditentukan jangan mendadak. Jadi biar kami juga punya persiapan bertanya. Saya sih pengen mengangkat ini sebenarnya topik siapakah Tuhan yang disembah oleh Nabi Nuh gitu kan. Itu gitu. dua arah loh, karena di Anda Nuh itu nabi, di kami pun Nuh itu nabi gitu kan. Boleh Pak. Kapan Pak? Ya nanti saya bicara dulu sama Tristan. Oke, sip. Nah, kayak gitu kan. Oke, sip. Oke, kalau gitu Pak. Yang penting kalau saya bisanya malam sih. Kalau Bang Tristan kadang-kadang calling saya siang. Ayo join dong gitu. Saya bilang, wah saya nggak bisa, saya lagi banyak aktivitas pas siang. Ya kalau malam sih antara jam 8 jam 9 mungkin ya. Itu bagus itu jam 8 sampai jam 9. Jam 8 atau jam 9 ya kalaupun malam. Ya, siap. Nanti saya obrolin sama Tristan. Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bro Selamat Antonius. pagi. Selamat pagi.